Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Bagaimana saudara merasa tentang dirimu? Mungkin salah satu hal terpenting dalam hidupmu. Karena tidak peduli apa yang Tuhan katakan tentangmu, jika saudara tidak setuju dengannya, itu bukan kenyataan bagimu. Saya Joyce Meyer dan saya percaya Allah dapat memulihkanmu dalam setiap lukamu. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini di Menikmati Hidup Setiap Hari. Yesus berkata Dia datang agar kita memiliki dan menikmati hidup. Jika saudara saksikan kemarin dan kuharap saudara ada, saudara belajar bahwa saya sedang bicara tentang pola pikir positif. Saya akan melakukannya hari ini dan besok lagi, mengajar orang-orang bahwa mereka tidak harus memikirkan apapun yang kebetulan muncul di kepala. Tapi sebenarnya kita bisa menolak pikiran yang salah dan memilih menggantinya dengan pikiran yang baik, pikiran yang saleh. Sebenarnya, kita menjadi apa yang kita pikirkan seperti seorang berpikir dalam hatinya. Demikianlah dia. Tidak mungkin menjelaskan kepada orang betapa pentingnya pikiran mereka. Dan karena pikiran kita sangat penting, tempat utama di mana setan menyerang kita adalah di pikiran. Pikiran adalah medan pertempuran. Saya menulis buku 30 tahun yang lalu, dan ini masih salah satu buku terlaris kami. Dan untuk semua orang, bukan hanya saudara, semua orang. Jadi, saya bicara tentang bagaimana memilih pikiran yang berbeda yang menjadi masalah bagi saudara. Saudara bisa memilih memikirkan yang firman katakan tentangnya, daripada yang muncul di kepalamu. Jadi, dalam buku Pola Pikir Positif kami punya 12 pola pikir positif. Saya ingin dengan cepat membacanya lagi jika saudara tidak saksikan kemarin. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya takkan takut. Saya bisa lakukan apa saja yang perlu kulakukan dalam hidup. Saya selalu punya sikap positif. Saya segera menaati Tuhan. Saya tidak membuat keputusan berdasarkan perasaan atau emosi. Saya sangat murah hati, saya suka memberi. Saya sangat hati-hati dengan yang kukatakan. Saya memperlakukan orang lain sebagaimana saya ingin diperlakukan. Saya nikmati hidup saya, seluruh hidupku. Tuhan memenuhi semua kebutuhanku dengan limpah, dan saya cepat mengampuni. Jadi saya tak akan membuang waktu untuk mengulangi materi yang saya bahas kemarin. Saya ingin mulai dengan pola pikir positif yang pertama. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Nah, saudara harus menyoroti di dalam Kristus. Tidak ada orang yang benar satupun tidak. Semua telah berdosa dan jauh dari kemuliaan Tuhan. Tapi dalam Kristus, kita ciptaan baru. Dan saya suka cara Alkitab Amplified menjelaskannya. Tuhan melihat kita ada dalam posisi yang benar di hadapannya jika kita beriman pada Kristus, Sang Juru Selamat. Itu keputusannya. Begitulah caranya memilih untuk melihatmu. Saudara mungkin belum. Tunjukkan semua kebenaran itu, semua perilakumu. Saya yakin belum semua benar. Saya tahu saya belum. Tapi khususnya ketika kita mulai serahkan hidup kepada Tuhan, kita punya lebih banyak perilaku buruk. Seiring bergantinya tahun, Tuhan mengubah kita dari kemuliaan ke kemuliaan, dan ini berarti sedikit demi sedikit. Dan saya ingin mendorongmu hari ini untuk menikmati kemajuan yang telah saudara buat dan tidak merasa sedih dan negatif tentang seberapa jauh yang masih harus ditempuh. Dan ini yang selalu akan diingatkan setan kepada saudara, seberapa jauh saudara masih harus pergi. Berapa banyak darimu, kadang ketika bangun di pagi hari, hal pertama yang saudara pikir adalah kesalahan saudara kemarin. Ada selain saya? Ayo bantu saya tidak ingin di sini sendiri. Ya, ini bukan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan berkata tinggalkan yang ada di belakang. Dan lari menuju hal-hal yang baik. Ada hal-hal baik di hari ini. Tapi jika saudara terjebak di masa lalu, hal-hal baik itu hanya akan lewat begitu saja dan saudara takkan menikmatinya. Ya, bagaimana saya bisa tak merasa salah? Bagaimana saya bisa tak merasa buruk ketika melakukan sesuatu yang salah, ya? Alkitab berkata untuk bersedih atas dosa-dosamu, bukan sebaliknya. Bagus saya berdosa, tapi apa yang bisa saudara lakukan selain menyesal?
Saudara mengakuinya, saudara bertobat, yang berarti saudara membuat keputusan, berbalik sepenuhnya, saya tidak ingin lakukan itu lagi, tapi Tuhan, saya butuh bantuanmu. Nah, sejujurnya ini tidak berarti bahwa saudara tidak lakukan lagi. Karena mungkin akan, tapi terus maju, terus maju, terus maju adalah pernyataan yang sangat bagus. Teruslah maju, jangan menyerah. Kita mewarisi janji-janji Tuhan saat kita bertahan menghadapi hal yang datang melawan kita. Maksud saya, ada hal yang kuperjuangkan di pikiranku di awal yang sejujurnya, dan saya tidak mengatakan ini agar terdengar religius, tapi saya tak pernah punya pikiran buruk tentangku sekarang. Dan hanya itu yang kulakukan. Dulu, yang kulakukan hanyalah memikirkan apa yang salah denganku, yang kulakukan salah, dan semua kesalahan yang telah kubuat dalam hidup, dan perilaku yang salah, hal-hal tentangku yang kupikir tampak salah, dan semuanya salah. Ya, saudara tidak sedang sombong dan tinggi hati jika memikirkan dirimu seperti yang Tuhan pikirkan tentangmu. Nah, Alkitab berkata, janganlah memikirkan dirimu lebih tinggi dari seharusnya. Tapi pikirkan dirimu sesuai kasih karunia Tuhan. Jadi ini berarti, saudara bisa tahu saudara penyanyi yang baik, tapi saudara tidak sombong. Saudara memberi kemuliaan pada Tuhan. Dan bahkan ketika seseorang datang kepadamu dan berkata, oh kau penyanyi hebat, saudara bisa katakan terima kasih, saudara tidak harus beri mereka pidato merendah. Saudara hanya katakan terima kasih, kemudian kembalikan pujian itu pada Tuhan. Dan selama Tuhan ada di tempat pertama, aku tahu bahwa aku bukan apa-apa tanpanya. Tapi di dalam Dia, aku bisa lakukan segalanya. Dan di dalam Dia, aku adalah apapun yang Dia katakan. Tidak peduli seperti apa tampaknya, aku belum tiba. Tapi aku dalam perjalanan. Dan lihat, Tuhan tidak pernah marah kepadamu karena kau belum sampai. Paulus berkata bahwa dia sedang berusaha keras menuju ke titik kesempurnaan itu. Tapi katanya, aku belum tiba. Namun satu hal yang kulakukan, ini tujuanku satu-satunya. Melupakan yang di belakang. Lihat, saudara tidak bisa maju sampai lupakan yang ada di belakang. Melupakan apa yang ada di belakang dan terus maju. Lihat, ada cerita ini akan butuh sedikit usaha. Mengejar hal-hal baik yang di hadapan. Jadi, 2 Korintus 5 ayat 17-18 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, ciptaan yang sepenuhnya baru. Yang lama, keadaan moral dan rohani yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kemudian iblis berkata, ya jika kau benar-benar baru, mengapa kau masih seperti dulu? Mengapa kau masih? Dan kemudian saudara katakan, dalam Kristus. Dalam Kristus, camkan baik-baik iblis, dalam Kristus, di dalam Kristus. Katakan, apakah kau bicara dengan iblis? Yesus membalas perkataan iblis, saya bisa membalas kepada iblis. Dan saudara juga bisa. Ketika melakukannya, saudara sebenarnya bicara kepada dirimu, ini cara lain untuk memperbarui pikiranmu. 2 Korintus 5 ayat 21 adalah penyelamat hidup bagiku. Ya, yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa. Ya, perlu berhenti sebentar di sini. Yesus tidak hanya menanggung dosa kita, dia menjadi dosa itu sendiri. Saya bahkan tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya bagi juru selamat kita. Yang kudus dan mulia, dia jadi dosa. Dan secara harfiah, ketika ia mati di kayu salib itu, dosa pun mati. Alkitab berkata dalam Roma 6 bahwa dosa tak lagi berkuasa atas kita. Dan kupikir kuasa dosa itu kutukan. Saya sungguh percaya ini yang memberi kuasa padanya. Yesus mati untuk semua dosa kita masa lalu, kini, dan masa depan. Pengampunan sudah ada di sana. Saya tak harus memohon untuk itu, merayu, berjanji saya tidak akan pernah membuat kesalahan lagi. Saya hanya bertobat. Maaf. Saya tidak ingin seperti itu lagi. Jadi, saya tidak bisa mengubah diri. Apa yang bisa kulakukan, saya bisa mempelajari firman Tuhan di bagian yang bermasalah. Jika emosimu buruk, mempelajari tentang keberhasilan tak akan membantumu. Tapi saudara perlu mempelajari yang Alkitab katakan tentang kemarahan. Jadi, dia menjadi dosa agar di dalam dan melalui dia, kita dapat dipandang sebagai kebenaran Allah di dalam Kristus.
itu disetujui dan dapat diterima dan dalam hubungan yang benar dengannya. Saya bahkan tak tahu cara memberitahumu berapa kali saya telah renungkan dan mengakui ayat itu dengan keras. Karena saya harus melanjutkan ke hal lain, saya ingin katakan kepadamu bahwa cara saudara merasa tentang dirimu adalah salah satu hal terpenting dalam hidupmu. Karena tidak peduli yang Tuhan katakan tentangmu, jika saudara tidak setuju dengannya, ini bukan kenyataan bagi saudara. Saudara bukan apa yang orang katakan tentangmu. Saudara adalah siapa yang Tuhan katakan. Iblis mungkin berbisik di telingamu, tidak ada yang mengasihimu. Gunakan suaramu, gunakan suara dewasamu dengan tegas. Kau penipu. Tuhan mengasihiku dan Dia kasihiku tanpa syarat. Dan Tuhan juga membuat orang lain mengasihimu karena Dia memberimu kasih karunia. Jadi kita tidak dikutuk, kita tidak bersalah, kita tidak malu. Tapi kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Faktanya, saudara mungkin tak lakukan segalanya dengan benar. Tapi kenyataannya, saudara telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Lihat, fakta adalah fakta. Tapi kebenaran melampaui fakta. Saya mungkin sakit dan batuk dan tersedak dan sakit tenggorokan. Tapi dalam Kristus, saya sembuh. Jadi artinya, saya bisa mendapat mujizat atau setiap hari, sedikit lebih baik, sedikit lebih baik, sedikit lebih baik. Dan Ia dalam proses menyembuhkanku. Saudara, siapa saudara di dalam Kristus tidak berdasarkan perbuatanmu? Izinkanku mengakhiri bagian ini dengan pemikiran. Mengapa kita dengan mudah menerima rasa salah dan kutukan iblis? Namun kita sangat sulit menerima kebenaran Kristus. Siapa yang lebih dapat dipercaya, iblis atau Tuhan? Tuhan. Tapi saya katakan lagi, mengapa kita dengan mudah terima rasa bersalah dan kutukan dan rasa malu dari musuh? Namun sangat sulit bagi kita untuk percaya bahwa kita telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena setan tidak ingin saudara tahu identitasmu dalam Kristus. Tahukah saudara berapa juta orang di seluruh dunia yang ke gereja tiap hari dalam seminggu dan mereka mengasihi Tuhan namun tidak tahu identitasnya dalam Kristus? Bahkan, kadang saat mereka keluar dari gereja, mereka merasa lebih dikutuk daripada saat masuk. Karena yang didengar hanya khotbah melawan dosa tapi tidak pernah memberitahu bagaimana bebas darinya. Yang berikutnya yang ingin kubicarakan, aku tak akan takut. Nah, saya tidak katakan saya tak akan merasa takut. Kukatakan aku tak akan takut. Bahkan, keberanian adalah terus maju dalam iman ketika saudara merasa takut. Ketika saudara melakukan hal benar, saudara merasa salah, saat itulah saudara alami kemajuan rohani. Bukan melakukan hal benar ketika saudara merasa ingin lakukan dan ini mudah, tapi ketika terus maju melewati hal-hal yang dibawa musuh melawanmu, maka saudara buat kemajuan. Saya tak akan takut saya tak dapat diterima Tuhan. Saya tak akan takut Tuhan tak berkenan kepadaku. Saya tak akan takut yang orang katakan tentangku. Maksudku sungguh, berapa banyak orang izinkan asumsi mereka tentang pikiran orang kendalikan mereka, dan apa yang mereka pikir tak bisa menyakitimu? Jika mereka memikirkan yang salah tentangmu, itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang lebih penting adalah yang saudara pikirkan tentang dirimu dari yang orang lain pikir tentangmu. Amin. Dan lebih jauh lagi, ketika saudara mulai memikirkan hal yang lebih baik tentang dirimu, saudara akan memancarkan kepercayaan diri dan orang-orang tertarik pada yang percaya diri. Jika ada seorang yang membantuku dalam suatu proyek dan kulihat mereka tak percaya diri, ini membuatku tak bisa percayai mereka. Jika mereka takut mereka membuat kesalahan, maka saya takut mereka akan buat salah. Karena apa yang kita percayai tentang diri kita tercermin melalui bahasa tubuh dan percakapan kita. Roma 8 ayat 15 berkata, sebab roh yang kamu terima bukanlah roh perbudakan yang membuat kamu kembali hidup dalam ketakutan. Melainkan roh pengangkatan yang menjadikan kamu sebagai anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa, yang secara harafiah berarti Papa.
Itu nama yang paling mesra yang bisa saudara gunakan. Bukan Bapa, bukan Ayah, tapi Papa. Amin. Dan Roma 8 ayat 31 berkata, apa yang akan kita katakan tentang semua ini? Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Siapa yang dapat menjadi musuh kita jika Allah ada di pihak kita? Mazmur 118 ayat 6, Tuhan di pihakku, aku takkan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia padaku? Ya, apa yang orang katakan, mereka katakan yang dirasa. Aku sangat takut. Aku sangat ketakutan. Aku takut ini tak akan berhasil. Aku takut melakukan ini. Aku percaya Tuhan ingin kulakukan ini, tapi aku takut. Kita perlu berhenti mengungkapkan perasaan kita, dan bahkan ketika merasa seperti itu, ucapkan yang firman, katakan. Kebenaran di atas fakta. Faktanya saya takut, tapi kebenarannya saya tak harus takut, karena Tuhan bersamaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman dan bayangan maut, aku tak akan takut, sebab Tuhan besertaku. Nah, lakukan itu selama 30 hari. Dan ini bukan yang saudara pikir sepanjang hari, tapi katakan bahkan 10 kali seharian. Katakan, saya tak akan takut kepada manusia, saya akan ikuti pimpinan dari Roh Kudus. Dan jika seseorang tak menyukaiku atau marah kepadaku, itu urusan mereka dengan Tuhan. Saya harus ikut Tuhan. Saya tak akan hidup dalam ketakutan. Amin. Dan saya suka ini. Saya mampu lakukan apapun yang perlu kulakukan dalam hidup. Kadang kita takut kehidupan, karena hidup bisa memberi kejutan tak terduga. Maksudku, banyak hal terjadi yang tak kita duga. Dan seringkali ini hal-hal tragis dan mengerikan. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang bisa mengambil sesuatu yang buruk, dan mengubahnya menjadi kebaikan. Saya menggunakan contoh dari hidupku, saya dianiaya secara seksual oleh ayahku dan beberapa pria lain, bertahun-tahun, namun Tuhan telah mengambilnya. Dan saya harus katakan, saya harus serahkan kepadanya. Dia tak datang dan mengambil sesuatu yang kita tidak mau lepas. Dan saya harus berhenti menyalahkan, harus berhenti kasihani diri. Ada banyak yang harus kulepaskan bersama itu, tapi setiap kali kita mau lakukan dengan cara Tuhan, Dia akan mengambil setiap hal buruk yang terjadi, dan dengan cara tertentu bagaimanapun Dia akan mengubahnya jadi kebaikan. Saya bisa lakukan apapun yang perlu kulakukan melalui Kristus kekuatanku, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya suka versi Alkitab Amplified. Saya siap untuk apapun. Saya sanggup menghadapi segala sesuatu melalui Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya siap untuk apapun. Saya tidak perlu bangun dan takut akan apa yang akan terjadi hari ini. Saya siap untuk apapun. Tuhan memberiku kekuatan dari dalam. Ketika saudara bertekad untuk terus berdiri di dalam, akhirnya saudara akan bangkit di luar. Amin. Kalahkan roh mudah menyerah. Roma 8 ayat 37 berkata, namun di tengah-tengah semua hal ini, kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan memanggil Gideon lakukan sesuatu. Dan tanggapan Gideon, aku tak bisa. Berapa banyak orang yang melewatkan panggilan mereka, karena ketika Tuhan panggil, yang mereka lihat hanya tantangan, tidak melihat Tuhan. Yang mereka lihat hanya yang mereka tak bisa, tapi lupa yang Tuhan bisa. Amin. Saya ingat pertama kali Tuhan menaruhkan di hati untuk adakan pendalaman Alkitab di kantorku. Undang semua orang ini untuk ke pendalaman Alkitab. Kupikir, mereka tak akan datang. Setiap orang yang saya undang datang. Ketika Tuhan menentukan sesuatu akan terjadi dengan cara tertentu, maka itu akan terjadi. Dan ketika Dia menyuruh saya mengajar firman, saya bilang saya tidak tahu cara melakukannya. Dia bilang, tapi saya tahu. Lihat, jika Tuhan menyuruhmu melakukan hal yang saudara bisa, maka saudara mungkin bertanya itu Tuhan atau bukan. Karena Dia sepertinya senang menyuruh kita lakukan hal-hal yang kita cukup yakin kita tak bisa.
Dengan itu, kita bersandar dan bergantung padanya untuk lakukan, yaitu satu-satunya cara yang dapat diterima. Tuhan, kubaca minggu ini sesuatu yang dikatakan Watchman Nee yang sangat kusukai, katanya segala sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan adalah dari daging, dan karena itu tidak berkenan kepadanya. Saya suka itu. Segala sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan, Tuhan menyampaikannya kepadaku seperti ini beberapa tahun lalu. Ingatlah Joyce, apa yang kau mulai dalam daging, kau akan selesaikan dalam daging. Kau tidak bisa mulai dalam daging dan saya datang dan membuatnya berhasil. Ini harus berasal dari Tuhan. Jadi, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon, dan berkata, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Lalu Gideon berkata, Tuanku, jika Tuhan menyertai kita, mengapa segala hal buruk ini menimpa kita? Dan di mana semua karya ajaib Tuhan yang diceritakan ayah kami? Bukankah Tuhan yang membawa dari Mesir, tapi kini Tuhan telah tinggalkan dan serahkan kami ke orang Midian? Tuhan menyebutnya pria pemberani tanpa takut, dan dia pasti tidak terdengar demikian bagiku sekarang. Tuhan berbalik kepadanya dan berkata, pergilah dengan kekuatanmu dan kau akan selamatkan Israel dari Midian. Bukankah aku yang mengutusmu? Dan Gideon berkata, oh Tuhan, bagaimana aku bisa selamatkan Israel? Lihat, keluargaku adalah yang termiskin di Manasye, dan aku yang terkecil di rumah ayahku. Dan Tuhan berkata, pasti aku bersamamu, dan kau akan kalahkan orang Midian, dan kau dapat kemenangan. Ketika Tuhan katakan saudara bisa lakukan, saudara bisa. Saudara mulai melangkah, ada ketakutan. Lalu katakan, saya tak akan takut. Berapa banyak saudara yang bisa lihat bahwa jika saudara meluangkan waktu setahun untuk renungkan 12 hal ini, dan itu menjadi bagian darimu. Bukan hanya sesuatu di kepalamu, tapi sesuatu yang jadi bagian darimu. Bagaimana ini bisa mengubahmu? Tapi saudara tahu, kita merasa ini sulit. Saya bahkan menyadari saat berkata, saya akan merenungkan setiap hari ini selama 30 hari. Beberapa dari saudara akan. Dan saya paham. Sejujurnya, aku pikir kita punya terlalu banyak yang tersedia hari ini. Saudara bisa dengar 6, 7 khotbah yang berbeda dalam satu hari. Dan kita tak belajar karena kita mendengarnya sekali. Kita harus mendengarnya berulang-ulang, berulang, dan berulang, dan berulang, dan berulang. Banyak orang ketika keluar dari gereja tidak bisa memberitahu yang dikhotbahkan pendeta. Itulah mengapa merekam pesan dan membuatnya tersedia bagi semua orang sangat penting, karena saudara bisa mendengarkan setiap hari dan mendengar hal yang tidak saudara dengar hari sebelumnya. Dan kemudian kita punya situasi yang sama dengan 12 pengintai yang dikirim Musa ke tanah perjanjian untuk melihat apakah buahnya baik. 12 masuk, 12 keluar. 10 berkata, kita tidak bisa, ada raksasa di sana. 2 berkata, kita bisa, mari bangkit dan lakukan. 10 melihat raksasa dan 2 melihat Tuhan. Siapa yang saudara lihat dalam hidup, raksasa atau Tuhan? Tuhan lebih besar dari raksasa manapun. Yoel 3 ayat 10 berkata, biar yang lemah berkata aku kuat. Hal berikutnya adalah tetapkan pikiran untuk selalu berpikir positif. Wow. Sejujurnya, hanya mengambil yang satu itu. Dan ini mengubah hidup. Tidak ada yang negatif tentang Tuhan. Kita punya banyak masalah di dunia saat ini sekarang. Dan sejujurnya orang terlalu banyak bicara tentang mereka. Ini satu-satunya yang orang bicarakan, jadi kita hanya terus mengulanginya berulang. Ini seperti berlatih untuk drama, ya. Saya berlatih khotbah, kupikir seperti saya sudah memikirkan ini seminggu. Jadi, ketika saya berdiri untuk berkhotbah, saya tidak harus banyak melihat catatan karena ini sudah menjadi bagian dariku. Saya tak hanya mengumpulkan ini pagi, datang, dan berharap bisa mengalir. Jadi, kita perlu berpikir berulang-ulang, dan berulang, dan berulang, dan berulang. Dan semakin banyak saudara memikirkan sesuatu,
semakin banyak ini membantu. Jadi, saya mulai dengan sikap yang sangat-sangat negatif. Ayah saya mengajariku untuk bersikap negatif. Dia mengajariku untuk tidak mempercayai orang. Dia mengajariku untuk percaya bahwa saya akan selalu kecewa dalam hidup. Ya, sejujurnya, hal-hal yang saudara pelajari sebagai anak adalah beberapa hal terpenting dalam hidup dan kadang-kadang sangat sulit untuk diatasi. Dan, jadi saya punya sikap yang sangat negatif dan butuh waktu untuk Tuhan mengubahnya. Tapi saya tidak akan berada di dekat orang negatif sekarang. Dan ya, kita punya banyak masalah di dunia. Tapi tahukah saudara, orang-orang takut dunia akan berakhir. Ya, saya bilang silakan saja, saya akan ke surga. Tahukah saudara, satu-satunya alasan mengapa saya tidak ingin Yesus kembali hari ini adalah karena semua orang yang hilang yang masih perlu mengenal Kristus. Tapi untuk saya tahu kemana saya akan pergi. Dan saya akan sangat senang sampai di sana lebih cepat daripada nanti. Jadi sungguh, apa yang harus kita takuti? Tahukah, kita sungguh tidak, karena tempat yang kita tuju jauh lebih baik daripada situasi sekarang. Amin.